Pemirsa, inilah breaking news Metro TV. Hari ini mantan Gubernur Bank Indonesia Budiono akan memberikan kesaksian dalam kasus skandal bailout Bank Senturi. Dan informasi yang kami dapatkan, Budiono telah tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kita akan langsung bergabung ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk memantau perkembangan terbaru dari sana. Tapi yang bertempat tinggal sekarang adalah Jalan Diponegoro nomor 2 Jakarta Pusat. Betul. Agamanya Islam. Pekerjaannya Saat ini sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. periode 2009-2014. Betul. Ini mantan Gubernur BI periode 17 Mei 2008 sampai 16 Mei 2009, betul? Iya, betul. Kenal dengan terdakwa? Kenal? Kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Tidak ada. Yang mulia. Jadi saksi sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP sebelum memberikan keterangan di persidangan harus disumpah terlebih dahulu. Baik. Bersedia saksi? Bersedia. Iya. Silakan berdiri. Untuk ini para kamerawan, fotografer ya, ini tolong blitz-nya nggak usah dipakai, sangat mengganggu sekali, silau ya. Jadi nanti bisa mengurangi konsentrasi pada pemeriksaan persidangan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saksi, sebelumnya apakah pernah dimintai keterangan di penyidik KPK? Pernah. Pernah ya. Apakah di dalam memberikan keterangan ada paksaan, intimidasi, atau arahan-arahan? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian apakah keterangan yang saksi sampaikan dituangkan dalam berita acara? Dalam berita acara. Kemudian dibaca? Waktu itu sebelum Dibaca. tangan dibaca. Kemudian di tiap-tiap halaman dibubuhkan paraf? Ya. Kemudian di akhir berita acara ditandatangani. Ya. Ya. Penuntut umum silakan bertanya terlebih dahulu. Yang mulia majelis hakim yang kami muliakan, saudara saksi yang kami hormati, saudara terdakwa, saudara terdakwa dan para hadirin yang kami hormati. Baik saudara saksi, sebelum memberikan keterangan bahwa saya akan menyampaikan dulu kepada saudara saksi bahwa keberadaan saudara saksi di sini adalah sebagai saksi. Sebagai saksi karena saksi pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2008 sampai 2009, saudara saksi. Jadi mohon inti keterangannya nanti apa yang saudari lihat, saudara saksi dengar dan saudara alami sendiri kejadian pada waktu itu. Baik. Yang pertama mungkin sebelum langsung kepada pertanyaan, izinkan kami Ketua Majelis untuk mendengarkan rekaman dulu yang pertama. Supaya nanti untuk mempersingkat waktu rekamannya nanti di sortir-sortir yang mana pentingnya saja yang mulia, supaya nanti kami bertanya, sebab nanti kalau bertanya rekaman di belakangnya terlalu lama nanti yang mulia. Rekaman terkait masalah apa? Terkait masalah RDG juga, kemudian pertemuan-pertemuan 16 November, kemudian 5 November, 13 November, dan 20 November. Atau enggak perbagian, maksudnya pada gini, misalnya ada pertanyaan mengenai RDG tanggal berapa gitu. Ya. Nah, itu baru nanti Baik, satu-satu yang mulia mungkin. Satu-satu nanti diperdengarkan. Kalau nanti di rekaman diputar semua nantinya malah Iya, yang mulia, satu-satu yang mulia. Satu-satu. Mungkin kami ambil intinya saja, kalau didengarkan semua lebih kurang memakan waktu 4 jam lebih. Iya. Mungkin kami ambil intinya saja yang mulia. Pokok. Baik, yang pokoknya saja. Baik, kepada rekan penuntut umum yang pertama kami persilakan mendengarkan rekaman percakapan tanggal 16 November 2008. Mohon yang intinya saja, saudara penuntut umum.
aja Pak, rapat biasa aja. Rapat karena hari Pertemuan Minggu. beberapa. Ada beberapa hal yang saya ingin kita semua menyelesaikan dalam rangka FPCP ini. Dan juga ada satu hal lagi mengenai devisa. Jadi FPCP ini saya kira yang paling pertama itu kita sudah, menurut saya, kita sudah menghindari suatu situasi yang mungkin tidak bisa kita kendalikan dengan SMS yang bergulir dan email yang seperti ini. Kalau ada satu bank diruntuh, ya saya kira akan meledak itu. Yang kemarin dari KPI nggak ada, kecuali ada di Palembang, ada sedikit rahasia Pak ya. Kemudian di mana lagi? Satu lagi ingat saya. Ya, Pangkal Pinang ya Pak Den. Tapi Palembang Pak. Pangkal Pinang, kalau Palembang sudah di... dan Mataram. Ya, Bank NTB akan menarik dananya dari Bank Senturi tanggal 17 November ini. karena jatuh tempo. Ini juga BPD Aceh Pak. Pak Nawawi dipanggil Gubernur Aceh. Karena ada uang BPD Aceh 8 miliar di situ. Belum jatuh tempo tapi. Ada beberapa BPD memang. Oke. Jadi nampaknya kita tak bisa menghindari. Tetapi ini tentunya belum selesai. Jadi ini masalahnya bagaimana selanjutnya ini. Sebelum itu saya ingin minta ya, semua proses sampai kita memutuskan itu dan melakukan pemberian SPCP itu dilihat. Kita kan satu rangkaian pembahasan mulai dari awal itu dibuat dokumentasi yang secara legal. Dan ini penting sekali, sangat penting untuk kita semua dan juga untuk pelaksana, untuk kita juga di Dewan Gubernur semuanya harus clear tujuannya adalah untuk itu. Dan saya kira ini perlu dikaitkan dengan apa yang telah kita lakukan dengan Menteri Keuangan dan sebagainya. Ini KSSK atau kemarin itu istilahnya apakah itu rapat benar atau apa, nggak tahu, malam-malam itu. Malam sampai jam 11:30 itu. Jam ya, Apa itu? Rapat KSSK. rapat Dapat ya. KSS kan boleh mungkin. Itu kan dan siangnya kita akan ketemu dengan Menteri Keuangan Adinteri. Siapa yang ikut itu? Saya. Bapak ya. Ya Pak, ya. Dan muka-muka ada yang mencatat. Saya kira Deki nyatet. Intinya kan kita menyampaikan ini situasi, kemudian diminta Bank Indonesia untuk mengambil langkah awal. Pokoknya langkah yang bisa dilakukan Bank Indonesia sebelum ada keputusan KSSK malamnya. Guntingan-guntingan koran itu nanti di clipping untuk mendukung argumen kita itu ya Pak. Bahwa banyak isu-isu. Nanti jadi satu dokumen. Ya. Termasuk clipping-clipping koran yang mungkin teman humas nanti bisa membantu ya. Clipping koran yang menggambarkan situasi itu enggak normal gitu ya. Itu yang Malamnya juga ya kita dengan Menteri Keuangan yang bukan Adinteri. Saya kira ada catatannya di sana. Iya Pak. Gitu. Dicari ada jadi satu dokumen ya, Phil, dengan clipping koran, dengan urutan yang akan dibuat Pak Halim ini, pertemuan-pertemuan. Mungkin menurut saya. Intinya juga sama, kita diminta melakukan langkah-langkah. Setelah itu saya melaporkan juga kepada Presiden, mungkin nggak bisa diberikan. Hari Kamis itu waktu clearing itu tidak ikut itu risikonya akan besar, kemudian ada macam-macam. Itu waktu Presiden mendarat di Tokyo dulu. Saya melaporkan dan beliau memberikan arahan-arahan. Intinya ya ambil tindakan yang cepat, tepat, yang ya kalau presiden ya artinya ya begitu aja. Tapi intinya jangan sampai ada dampak-dampak yang bisa mengganggu. Kemudian naik turun
di San Francisco bukan beliau tetapi saudara Hatta pun ngecek lagi apa yang telah dilakukan dan apa yang nggak ada apa-apa paginya. Kemudian saya minta siangnya ngecek di KPI, semua KPI. Kemudian dari Pak Harga ada laporan sementara tidak ada panic. Begitu Presiden mendarat di Washington, ini saya SMS-kan kepada Hatta untuk sampaikan beliau bahwa pada intinya tidak ada panic. Meskipun ada beberapa hal tadi, ada ras di Palembang dan tapi kecil. Ini semua cerita yang penuh supaya kita tidak hanya saya juga dengan Wapres di sini waktu hari Kamis itu beliau nelpon. Intinya ya kita akan melakukan langkah-langkah untuk saya sampaikan dulu barangkali saya harus sekilas untuk menjaga ini. Terus bahwa tidak ada panic juga saya forward kepada beliau pada hari Jumatnya itu. Nah, sebelum itu kan kita punya satu rangkaian atau bersamaan dengan itu rangkaian pembahasan di antara kita. Itu semua didokumentasi yang benar, mulai dari laporan dari pengawas ya Pak, dan itu sebagai titik tolak, dan kemudian dari DPNP termasuk itu dokumen yang kita bahas dengan Menteri Keuangan itu dampaknya itu dimasukkan dalam file yang lengkap. Dokumen yang saya presentasikan itu ya itu malam-malam itu dari pengawas kita harus nyambung ini Pak ya, dengan jangan terpotong-potong karena urutannya memang begitu, dan akhirnya kita mengambil kesimpulan untuk memberikan ECP ini apabila memang diperlukan pada waktu karena dampak ini. Nah itulah yang mungkin nyambung di SP itu. Saya kira perlu dibuat yang lengkap sekali hukum dan BSHM ya Pak ya, hari Senin kalau bisa sudah clear apa itu semua. Besok kita ini hanya merapikan saja apa yang sudah kita lalui. Ini penting karena mungkin saya ingin ceritakan pada teman-teman ya, waktu Indover itu juga kita kan melakukan ini ya, itu buat lagi suatu dokumentasi yang pas, yang benar-benar yang kita lalui, ada yang belum tercatat kita buat. Nah ini juga demikian. Tapi saya ingin cerita juga waktu dengan KPK ya, dengan Pak Mulyaman, beliau itu kalau soal kerugian negara itu sebenarnya sekunder. Yang penting itu tidak melawan hukum. Kita akan melawan hukum. Itu harus ya. Jadi kalau kita memang sudah on track bahwa kita aturannya begitu dan sanksinya begitu, saya kira sebenarnya there's no problem. Jadi yang diamankan jangan melawan hukum. Baik waktu penyalurannya maupun waktu penggunaannya nanti. Artinya sasaran gunanya untuk tujuannya untuk apa sih? Ya sesuai dengan hukum, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Sangat penting beliau itu mengatakan orang-orang rekan-rekan dari KPK. Yang paling pokok itu adalah jangan melawan hukum. Dan saya kira kita dibuat saja ceritanya landasannya Perpu, mulai dari Perpu ya Pak ya. Nanti Pak Fuad saya kira kita bisa mengandalkan beliau untuk itu yang lengkap. Dari kita jangan ada yang tidak nyambung, kira memang semuanya nyambung kayaknya. Gitu. Banknya itu century atau tidak, memang seandainya bukan century pun kita melakukan ini. Kita bisa jebol seluruh kita. Ya Pak. Oh ibu. Enggak, apa-apa. Sama aja Pak. Menanggapi yang tadi Pak Gub itu memang dari sisi yang memang perlu diamankan sekali itu memang dari segi tidak ada melawan hukumnya ya. Yang ada beberapa yang harus amankan ini, pertama perubahan PBI yang terakhir. Nah itu benar-benar harus kita buat landasan yang kuat bahwa itu urgensinya untuk merubah itu.
Karena membuat PBI kewenangan Dewan Gubernur, apapun merubah pun kewenangan Dewan Gubernur. Cuman karena itu kan belum lama langsung dirubah, jadi benar-benar kita harus menunjukkan urgensinya dirubah. Itu benar. Karena itu saya sudah ngomong sama Pak Jenal sama teman-teman tadi, harus dibuat benar analisa kondisi saat itu. Kondisinya itu jangan sampai hanya karena satu bank, tapi karena kondisi, kemudian satu bank ini pun dia itu andai kata kegagalan satu bank ini akan berdampaknya itu akan berdampak sistemik kepada perbankan. Tadi diskusi di luar sama Pak Jenal, karena ada penarikan misalnya Pertamina atau Telekom, karena ada desakan menteri, itu saya bilang jangan, sama sekali jangan diangkat itu. Karena kalau desakan Pertamina atau Telekom itu kan tidak menyebabkan kita harus ini merubah PBI, apalagi desakan pemerintah itu sama sekali tidak boleh. Tapi benar-benar kalau ini sampai misalnya gagal, akan perbankan yang lainnya akan terkena. Ada analisa dari DPNP. Kepada GPU kami lanjutkan, tolong dilanjutkan, ini menit 17. Masih ada tiga lembar lagi itu. Diperkuat Pak dari mikronya. Pengawasan analisa dari Mikroanalisisnya Jangan dilepas sendiri, nanti jadi satu. harus angle-nya itu yang systemic instability-nya, jadi lebih ke sistem perbankan. ya, angle-nya di situ, jangan kena satu persatu. Bahwa mungkin ada angle yang satu bank bisa contagious, itu ya bisa saja, tapi melihatnya dengan cara itu. Yang kedua itu SI interennya kan belum, kan sudah selesai pada Jumat itu, katanya belum ditandatangan. Artinya ini nomornya ini harus sudah ditandatangan hari. Yang extend sudah. Yang extend sudah Pak. Dikelirkan. SI intern. Oh, yang intern. Sudah intern. Tanggal yang sama. Kemudian harus dicek benar semua step di SI intern maupun extern itu udah jalan semua, sudah sesuai dokumen-dokumen pengikatan, karena kita itu kan sangat mendesak waktunya malam itu, kemungkinan ada yang tertinggal atau apa itu sangat mungkin ada. Karena itu memang kita sama-sama memang harus dilihat semua step di kemudian dokumen-dokumen itu memang kita harus cek, harus ada post audit, kan ada di dalam itu kan ada post audit. Artinya post auditnya juga harus kita lakukan. Saya kira itu yang SI itu siapa Pak Endo ya? Pak Endo. Gue dilaporkan? Nggak ada ya? Hanya Pak Endo ya? Iya Pak. Tolong diamankan. Iya Pak. Memang sudah ya sebenarnya? Sudah tanda tangani hari Jumat, dan nampaknya sih menurut kawan-kawan sudah oke sih Pak. Tapi nanti kita lihat lagi Pak. Hanya intinya udah oke, tapi apa yang dilakukan ya, sudah sesuai gitu. Iya. Kayaknya Mestinya kan disupervise oleh Pak Fuad dong. Jangan sama-sama sudah Pak kan udah iya, tapi kesan saya kok Pak Fuad jadi kayak orangnya ada Pak di belakang. Supervise Malam itu kan ada waktu. ada, cuman ya artinya kita sama-sama cek kembali itu. Oke. Apakah ada yang tertinggal sampai kalimat dari DHK membuat PNO nggak bisa menjawab, padahal sore-sore saya lihat PNO yang tanda tangan SA internnya. dengan teman-teman di DHK Pak. Ya, ini saya mengingatkan aja aturan ini. Kemudian ada usulan-usulan untuk mencekal, karena ini saya pikir nggak usah dulu. ya. Kan ada usulan-usulan yang pencekalan karena dia meminjam uang negara itu dicekal, saya pikir jangan dulu itu. Kecuali kalau dia sudah default apa begitu, ada masuk. Indra mau masuk, jangan. Jadi jangan dulu ada yang tindakan-tindakan seperti itu, malah Memperkuat. kita ini bahwa ini adalah sesuatu yang normal, jadi tidak ada usulan-usulan begitu ya, mungkin kita Jangan dulu. Momen sebelum Ibu ya.
pada saat RDG memutuskan itu dibuat. Ya, ada keputusan RDG sampai itu Pak Mulyawan memberikan ada kesanggupan dari apa itu? Accrual income itu. Saya kira itu kan RDG ya dicatat oleh PSAM ya, Bu Pili ya. Ada itu. Cek dulu itu. Udah urut. Dan Pak Jiriah dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemecahan masalah Bank Century ini makan waktu. Kita baru saja bisa kembali. Barangkali saudara-saudara sekalian perlu diupdate ya masalah ini. Next step-nya apa? Risikonya masih besar sekali. Wah, tidak, tapi ini salah satu titik terang deh bagi kita semua untuk mendapatkan resolusi dari Bank Century. Supaya kita tahu dan follow up-nya saya minta masing-masing bidang untuk mendukung ini. Pak, saya persilakan kamu. Makasih Pak Gub. Bu anggota Dewan Gubernur yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian. Tadi kami ketemu dengan calon investor, pemegang saham pengendali Bank Senturi, termasuk salah satu konsultannya. Jadi mereka datang sudah membawa letter of intent yang ditandatangani dan rencana press release. Nah, pada saat pembahasan itu juga sudah ada kesepakatan. Yang pertama adalah mereka berdua itu antara calon investor dan bank bersama-sama akan mengusahakan supaya deposan besok tidak narik. Yang besar terutama. Oleh karena itu ada orang dari Multi Arta yang saya minta untuk ditempatkan, Pak, supaya bisa membantu untuk menenangkan nasabahnya. Terus yang kedua, tadi kami menambah CDU. Jadi CDU kemarin itu sudah 13, tadi saya tambah 2. Sesuai dengan hasil pembicaraan kita itu, yaitu mereka harus mengembalikan surat-surat berharga yang ada di luar negeri ke kastodi di Indonesia dan membawa sahamnya nyimpen di kastodi di Indonesia. Nah, kalau kastodi yang surat berharga karena sebagian di Citibank sini, kita minta juga ya silahkan mau taruh di situ. Kalau yang sahamnya itu kalau bisa masuk di kastodinya Sinarmas Multi Arta. Jadi ini untuk diketahui bahwa yang mau ngambil alih itu bukan Bank Sinarmas, tapi PT Sinarmas Multi Arta, yaitu holding company-nya yang dananya lebih besar dibandingkan ini. Nah, oleh karena itu memang tadi kami setelah sambil menunggu membuat CDO itu, saya dengan Pak Putih ketemu dengan si calon investor secara spesifik. Dia juga mengatakan ini kalau nggak Bu Fajriah yang minta, agak ragu juga karena politiknya besar. Terus tadi Pak Budi juga menyarankan supaya yang sering sangat noisy itu dihubungi gitu Pak, di Komisi 11 atau pengamat dan sebagainya, itu supaya dikonten lah gitu. Dan mereka juga mengharapkan supaya
dari itu BI mengatakan mensupport gitu ya. Saya bilang saya lakukan kalau yang itu hanya kita mensupport supaya tidak mengganggu sistem perbankan, stabilitas sistem perbankan. Nah kemudian ini dari CDO yang tadinya mau saya teken sekalian, tapi ingat ini hari Minggu dan suratnya itu agak nomornya nggak bisa, jadi besok pagi-pagi CDO-nya keluar, tapi tadi sudah minta membuat pernyataan ini Pak. Jadi pernyataan ini sebenarnya merupakan lanjutan dari CDO, tapi karena surat CDO-nya belum ada, tapi nggak apa-apa, ini hari Minggu kita minta buat pernyataan. Jadi mereka berdua itu diminta untuk apa yang di-CDO-kan itu Pak di sini. Nah mudah-mudahan saja besok itu dengan adanya kepastian siapa yang akan mengambil alih ini, insya Allah mudah-mudahan bisa customer-nya lebih tenang, karena kalau saya perhatikan laporan dari Pak Arda tadi di KBI yang ada Bank Senturinya kan nggak masalah, cuma di Palembang kalau nggak salah ya. Nah mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan, kalau monitoring dari BI daerah nggak masalah, tapi justru yang di sini, jadi kerja keras dari mereka saya harapkan betul. Mungkin itu Pak. Ya mungkin saya hanya pesan sama kawan-kawan aja Pak. Jadi besok tolong Bukani dia mati benar. Jadi kalau ada tanda-tanda yang mencurigakan, saya segera dikasih tahu di besarnya penarikan dan sebagainya. Karena running text sudah jalan ya Bu, nah, itu penting itu. Running text kalau bisa malam ini sudah bisa muncul. Yang pendapat pakar-pakar kalau memang itu jadi hambatan bagi investor ya kita bantu, jangan sampai lalu ketakutan karena aspek politik, aspek saya yang memojokkan. Ada satu Pak yang dikhawatirkan dia akan komentarnya negatif nanti. Ihsanuddin Nursi. Tapi dia enggak. Kalau bobotnya enggak, hanya noisinya aja. Namanya juga Nursi. Sekarang yang muat. Ihsanuddin Nursi. Teman dari PSM, gimana caranya untuk nanti? Nanti kami coba. Tapi sebenarnya kalau Nursi menurut pandangan kami itu sudah kehilangan. Ya, memang, tapi noisinya itu. Kalau bobotnya udah, makanya tadi kan bobotnya sih enggak, hanya masih dipakai sama Gama aja Mas. Mas Merdeka, Quran Merdeka. Ini teman-teman pengawas tolong benar-benar ya diamankan, sama yang itu yang sejak kemarin jangan sampai ada penarikan yang tidak wajar itu. Kemudian orang-orang yang ditempatkan oleh Bu Fat tadi mohon karena nggak bisa dia kerja sendiri tanpa lewat ya, pengawas. Mungkin enggak Pak, jadi saya bilang karena ini bank terbuka, kalau dia menjadi direksi itu harus macam-macam. Ini sebagai konsultan saja Pak. Ya. Kalau konsultan terserah dia, hanya mungkin kita tahu. Jadi teman-teman pengawas tadi Pak Heru juga dengar bahwa nanti orang multi arta mau ditempatkan di sana itu sebagai konsultan dalam rangka menghandle keuangan ini. Jadi jangan dipermasalahkan itu ya. Jadi mungkin tambah satu poin dari Bu Wajir tadi. Jadi besok ke Sinarmas akan melakukan press release mengenai pengambil alihan ini, karena dua-duanya kebetulan perusahaan terbuka. Jadi dia harus memberitahukan kepada bursa, dan memberitahukan kepada bursa dan kemudian melakukan
press release untuk memberitahukan pada pemegang saham minoritas. Kuncinya di sini memang gerakan dari pengendara tinggi sekali. Tuhan yang buat mereka tenang. Waktu untuk lebih baik. Yuk nanti kalau saya lupa mungkin besok kalau bisa telepon ke yayasan, jadi jangan ditarik duitnya. Pak Wahyu, Pak. Baik, saudara saksi. Saya tanya kepada saudara saksi, apakah benar di dalam rekaman itu suara saudara? Ya, sebagian itu saya. Kemudian yang hadir pada waktu itu saudara saksi siapa saja? Apakah termasuk terdakwa hadir pada waktu itu? Yang hadir? Oh, termasuk Bapak Budi Mulya. Budi Mulya. Kemudian Dewan Gubernur yang lain yang hadir pada waktu itu, saudara ingat? Ya, sebagian besar saya tidak ingat sama. Tidak ingat ya, baik ya. Kemudian ada satu pertanyaan saudara saksi supaya clear di persidangan ini. Saya ada satu kalimat tadi untuk yang pertemuan atau cerita saudara dengan KPK. Mohon diperjelaskan di persidangan ini supaya tidak meluntur kemana-mana saudara saksi. Itu personel KPK yang bertemu dengan saudara yang mengarahkan yang penting jangan melawan hukum. Bisa saudara ingat Pak saudara saksi siapa personel pada waktu itu? Iya, yang mulia, pada waktu itu kami bertemu dengan pimpinan KPK untuk meminta pandangan mengenai bagaimana mengatasi masalah Indover pada waktu itu, bukan masalah bank sendiri. Mohon diperjelas mungkin waktu itu pimpinan KPK siapa, saudara? Yang di KPK saya bertemu dengan Ketua Bapak Antasari. Oh, waktu itu zaman Antasari ya, 16 November ya. Juga dengan Bapak Chandra Hamzah. Iya, itu yang saudara ingat, saudara saksi. Selebih itu saudara tidak ingat. Apanya? Selebih itu personel KPK yang lain ada yang mendampingi pada waktu tidak ingat lagi ya, baik. Dua itu. Kemudian yang kedua, mohon izin yang mulia itu saja pertanyaan saya. Kemudian yang kedua masalah rekaman percakapan pada RDQ 5 November 2008. Itu kalau kita mendengarkan sudah jelas sekali tadi ya, Pak saudara saksi ya. Kalimat-kalimat dan kata-katanya mungkin tidak perlu ditafsirkan lain mungkin. Tadi yang tadi rekaman ada. Yang mulia tadi 16 November. 16 November yang saudara saksi. 16 November. Yang sekarang yang mau didengarkan berikutnya, saudara saksi untuk yang tanggal RDQ 5 November 2008, saudara saksi. Silakan. Silakan kepada rekan penuntut umum. Kalau harus kerjasama dengan Bapak PAM, ya kerjasama dengan Bapak PAM gitu. Kerjasama dengan Bapak PAM. Iya. Meminta tolong Bapak PAM. Tapi kita ada keyakinan bahwa itu tipil benar. Sekarang saya mengerti kenapa Pak Budi alert. Saya juga alert kalau misalkan kustodinya. Pak Niaga. Gimana? Tapi ini tulisannya USA Bonds. Bukan tipil. Bukan tulisannya bisa bikin apa banyak. Pak Heru mungkin bukan USDP. I don't think so. Saya malah mencurigai ini adalah surat berharganya, tadi saya mau tanyakan sebenarnya. Surat berharganya bikinan sendiri oleh PSW-nya. Dia bikin surat berharga sendiri. USA Bond. Hah? USA Bond, bukan E-Bond. Hah? USA? Ya. Oh, bukan USA. Oh, bukan tipil. USA Bond tulisannya. Oh, bukan ini USA Bond kok. Bukan punya Fed ini. Bukan tipil namanya. Itu banyak Pak, contohnya agensi multilateral. Jadi si orang Pakistan ini punya perusahaan di Amerika ngeluarkan bond. Iya, kan gitu. Masa?
Jadi bukan bisa juga begitu Pak, karena ini ya maaf ini Century ini memang ada unsur-unsur nggak benernya gitu. Bisa saja. Harganya tadi yang iya. awal. Karena apa? Nggak ada di mana-mana, nggak ada kok. Kalau ini nggak terbayar nanti yang bayar PSP nggak ada itu. Gimana bisa dia menjamin? Itu memang mungkin surat berharganya sendiri. Dia bikin surat berharga sendiri. Kalau dia bikin surat berharga sendiri, berarti bank memberikan pinjaman pada PSP karena apa namanya? PMBK. Karena yang tadi dia tuh kalau surat berharga jatuh waktu selalu PSP bisa bayar, tapi collection gitu. Lah iya. Bagaimana sekarang PSP kok bisa jamin bahwa surat berharga nanti kalau nggak bisa bayar saya bayar, nggak mungkin itu. Dulu ini sih kok memang masih retitipnya 07 kok masih mentelang di sini. Utangnya Ibu bikin mesin berapa? Namanya? Ori. Apa namanya? Ini maturity ya 07, tapi masih di sini berarti kan default. Iya, ya paling tidak di rollover ya, tapi ya. Saya juga ya sorry saja, saya tidak begitu percaya bahwa untuk menguangkan itu perlu waktu 2 minggu. Kok bisa pemirsa? Masa surat berharga menguangkan 2 minggu? Masuk nggak? Bahwa ada butir 2, ya itunya spot. Hah? Spot. Ya nggak tahu. Saya nggak tahu gimana. Tapi 2 minggu itu terlalu lama. Yang satu waktu diminta suruh bayar segera aja. Sudah kita surat ini. Sudah surat ini. Dan besok kita panggil lagi. Jadi ini tadi ada perkembangan Pak, bahwa bank ini kan punya surat berharga luar negeri. Nah, sebenarnya daripada FBJP dengan agunannya kredit, kan bisa saja surat berharga valuta asing. Tetapi ternyata bahwa surat berharga valuta asingnya ini diragukan juga masalah. Ya, yang tadi disebut T-bill itu. Iya. Iya. Aduh, teman-teman hati-hati. Ini suatu risiko besar itu. Pokoknya hati-hati lah. Hati-hati. Jadi harus ada ini. Kan ada dokter spesialisnya di bidang ini yang ada mungkin ada 2. Pertama yang satu waktu itu harus segera dibayar 3 juta sama berapa itu, karena udah satu waktu tanggal 3 November sama 31 Oktober. Yang kedua yang untuk jaminan LC itu kalau bisa suruh dipakai toh untuk LC ini Pak, jadi dia punya jaminan karena dia sering buka dengan bank di luar negeri. Untuk LC itu dia menempatkan dana 135 juta USD. Itu mau dianu dulu. Nah itu kalau menurut saya itu yang harus dipakai dulu. Ekspornya mungkin atau impornya mungkin kurang. Iya Pak, konsekuensinya mandek. Nggak ada trade financing ya. Iya. Dan kalau ini SSU ya masuk akal ini. Didalami lagi ini. SSU itu bisa waktu 9 bulan ya, 6 bulan mesti berpanjang 3 bulan. 6 bulan atau 3 bulan? 6 bulan, bisa dibayar 3 bulan. Karena TPK 6 bulan. Terus bisa diperpanjang selama-lambatnya 3 bulan lagi. Mudah-mudahan 9 bulan ya sudah. 6 bulan. Pak Heru, Pak Zainal ini kan kebetulan pemeriksaannya belum selesai ya. Ya. Nah, ini tolong mengenai surat berharga ini tolong di dalam. Baik, Pak. Memang fokus kita situ. Iya, karena di waktu yang lalu kalau tidak keliru, ini pemeriksa kita tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap surat berharga ini. Justru ini bisa dilihat di yang saya dengar juga dulu Bapak PAM juga curiga gitu loh. Jadi kita sama aja dengan Bapak PAM untuk melakukan pemeriksaan ini. Oh, itu kewenangan dari Bapak PAM? Iya, karena kustodian kan kewenangannya Bapak PAM. Oke. Dan ya. Kalau dulu itu surat berharganya itu ada di luar negeri, rekening-rekening itu. Terus kita minta supaya di sini ada dibawa. Jangan tuh jaminan itu ada nggak itu yang rupiah di sini itu? Nggak jadi. Belum jadi. Kemudian
Pertanyaan saya juga, yang tadi belum dijawab ya, saya lupa pertanyaan apa. Iya, yang pertanyaan saya juga, ini kan tahun lalu juga diperiksa. Itu ketahuan nggak? Ketahuan nggak bahwa ini surat berharganya tidak dibayar dan sebagainya? Karena yang 2 kali mereka bayar, Pak. Yang 2 kali. Yang satu waktu dibayar, Pak. Oke. Terus yang ini plafon ring? Plafon ring ketahuan pada saat pemeriksaan sekarang. Dulu belum ketemu, belum ada. Dan mereka melakukannya baru tahun November 2007, Pak. Terus berlanjut sampai dengan 2008. Untuk memperbaiki kar itu ya? Memperbaiki rentability-nya, Pak. Yang leading tadi 20 miliar per bulan itu. Pak, kalau boleh Pak, mengenai contoh Pak. Kalau data di DPI Pak, sebetulnya bank ini memang sudah lama bermasalah Pak. Tahun 2005 pun seharusnya bank ini sudah masuk ke SSU Pak. Jadi selain permasalahannya karena masalah SSB falas yang oleh pengawas masih digolongkan kolektivitas lancar, seharusnya memang sudah macet Pak, sehingga seharusnya memang sudah masuk SSU 2005. Kemudian ada masalah plafon dari ya, pengakuan pendapatan bunga yang enggak real itu 2050 sudah terjadi Pak. Bahkan kantor akuntan publiknya menyatakan disclaimer Pak terhadap laporan keuangan 2005. Kemudian ada masalah setoran modal dalam bentuk MCB Pak, mandatory convertible bond, itu juga diragukan Pak mengenai penjualannya ini Pak. Jadi sebetulnya tahun 2005 sudah ada catatan dari pengawas yang mengusulkan supaya bank ini masuk ke SSU Pak. Kemudian memang sudah ada disposisi dari DG Bidang bahwa pengenaan SSU ini bisa diberikan mulai 3 Januari 2006. Tapi dalam perkembangannya mungkin karena ada penyelesaian dari tiga masalah utama tadi, akhirnya banknya itu nggak jadi masuk SSU. Tapi saya kira menjadi pengawasan intensif ya kalau salah gitu ya. Harusnya sih 2006 pun harus masuk SSU gitu harusnya. Program perbaikan itu yang minta dicek. Iya. Disusulkan ini. Bagus, saya bawa karena itu nilainya besar. Nanti harus dibetulkan gitu ya. Cukup? Sudah cukup? Kita perlu lihat dulu ya proses pengawasan naik ke tingkat apa action. Belum nyambung. Mungkin mohon maaf ini saya katakan bank ini cacat lahir. Jadi ceritanya Pak, bank ini tadinya 3 bank. Dulu si Rafat itu membelinya itu karena ini kan salah satunya dulu punya Pak Sinifasa, Piko itu Pak. Waktu itu dia pinjem uang, terus dijaminkan ini saham bank ini default padahal melalui ini Inggris Pak hukum Inggris. Kalau hukum Inggris begitu default itu otomatis jadi owner. Dia tadinya mau otomatis nggak pakai proses kita. Akhirnya kita memberikan kita proses. Tapi di saat ini belum selesai proses, tahu-tahu dia udah beli Danpak Pak, melalui pasar modal. Akhirnya ingat saya dulu pengawasnya itu, sehingga tahun 2001 itu saya katakan saya mau menyetujui ini, tapi harus Anda nggak boleh punya bank lagi sebelum bank ini. Tapi saya nggak tahu dulu teman-teman itu, akhirnya mergernya tuh lambat Pak, sampai padahal keputusan RDG itu 2001 ingat saya. Tapi saya kemudian hanya baru merge-nya tahun berapa? Mohon izin kepada penuntut umum sampai di situ 2004. Yang tanggal 5 November 2008. Saudara saksi, sama pertanyaan yang pertama, apakah itu ada suara saudara saksi juga di sini? Baik. Kemudian apakah saudara terdakwa juga hadir pada tadi saya dengar ada ya? suara beliau. Selain itu, apakah saudara saksi
Ada kalimat tadi itu menyangkut masalah apa? Masalah agunan EPJP atau apa yang dibahas pada waktu itu, saudara saksi? Waktu itu dibeberkan mengenai kondisi dari Bank Senturi. Bank Senturi ya. Dalam kaitan dengan SSU tadi. Oh, SSU ya. Kemudian ada keputusan mengenai itu dan juga keputusan bagian dari yang lain. Ingat saya ada keputusan mengenai permohonan Bank Senturi pada tanggal 30 atau berapa Oktober untuk repo aset kredit. Keputusannya di situ adalah tidak ditindaklanjuti, tapi harus dimaksimalkan resources yang ada di tangan Bank Senturi itu sendiri. Sampai itu dimaksimalkan, tidak ditindaklanjuti. Saya kira itu. Kemudian saudara saksi ada suara tadi bahwa Bank Senturi itu sejak lama memang dari tahun 2005 seharusnya bank itu sudah masuk SSU. Itu suara siapa? Saudara saksi ingat? Kalau tidak salah itu suara saudara Wahyu. Wahyudi ya. Wahyu. Kemudian yang ada kata yang terakhir Wahyu. tadi. Bukan Wahyudi, Wahyu. Wahyu. Oh bukan Wahyudi Pak. Mohon maaf ya saudara saksi. Wahyu ya. Wahyu. Kemudian ada tadi kalimat yang mengatakan bahwa memang saya katakan ini cacat sejak lahir. Itu suara siapa? Saudara? Ibu Fajriah. Fajriah ya. Baik. Kemudian berikutnya saudara saksi kita dengarkan suara rekaman tanggal 13 November 2008. Kepada penuntut umum tolong diambil yang intinya saja saudara penuntut umum supaya nggak terlalu lama mendengar rekamannya. Silakan diputar yang tanggal 13 November 2008. Nah, itu salah satu syaratnya karya 4. Tidak, tadi katanya tidak. Itu PBI-nya kan kita belum ini Pak. Memang sudah diputus oleh APG kemarin, tapi kita bisa saja mengubah. Makanya. Ya. Tapi harus ada itu dah dipenuhi. Harus ada itu. Ya. Ya dah, yang karena kartunya misalnya antara 2 sampai 4 kita anggap kesulitan likuiditas yang struktural. PBI-nya sekarang mengatakan harus 4. Ya, kemarin putusannya gitu. Belum. Oh, I see. Yang kemarin kita konsep, Pak. Ya, kita nangkep. Yang kemarin 6 terus kita diskusi 4. 8 karena kita menjaga kevakuman itu ya. Antara 8 sama 4 siapa yang betul yang meng-care likuiditas ini. Oke. Sekarang tarifnya berapa? 2,3 ya. 2,3. Sebetulnya jalan keluar yang Pak Halim, saya itu lupakanlah mau bikin 2, mau bikin 4, mau bikin shop clearing, mau bikin tiba-tiba CAR dari 9,5% jadi turun 0,5% kayak apa negatif. Forget it. Pak Halim masih ingat lagi saya rapat sama Pak Halim kalau nggak salah, atau Pak Fuad, atau saya lupa. Siapa yang nemenin saya ke Departemen Keuangan. Betapa saya membela pada saat Ibu Menteri dengan keras dan sinis mengatakan saya nggak mau dong dikasih begitu aja bank-bank tiba-tiba udah sakit lalu saya mesti bayarin. Harus ada dong punishment sama orang BI-nya, bagaimana prosedurnya dan sebagainya. Saya bela mati-matian di situ. Masih ingat, Bu Menteri? Nggak mungkin kita kasih gitu. Pengawas saya itu udah punya. Saya malah balikin. Kalian yang belum punya krisis management protokol, kita udah punya. Jadi nggak mungkin kita kasih seperti itu. You can imagine tiba-tiba besok kasih. Padahal ceritanya tuh Pak, selalu pasti akan udah di FSSK dulu, antara Pak Halim sama Pak Raden udah berbulan-bulan ngelihat dulu, mestinya begitu. Saya jadi menyesal menyesal semua mati menyesal. Salah kali saya mestinya nggak belain begitu. Mestinya saya nggak terlalu yakin bahwa kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan. Karena kalau sampai besok nih Pak Halim, Bu Menterinya lagi di sana, kita masukin ke situ hari ini atau besok, baru Pak Raden ikut-ikutan. Saya udah bayangin nih kuping saya pasti udah kayak apa. Udah situ tuh pakai
segala macam komentar. Jadi terserah aja lah. Tadi Pak Gub tanya sama saya, Bu itu 4%, saya udah nggak peduli lah. Kalau teman-teman menganggap bahwa segala macam itu is business as usual, so be it. Dari waktu itu saya udah katakan, so be it, jalanin aja kayak gitu. Tinggal kita ngadepin konsekuensinya. Nggak ada gunanya. Yang penting saya udah sampaikan pendapat saya. Kalau nggak didengar ya mau apa gitu loh. Dulu sudah minta semua berlaku fair. Kalau dulu ada satu bank bisa 500% oke, kenapa sekarang tengah-tengah krisis nggak bisa oke? Berkali-kali saya udah ingatkan loh. Itu gimana kok bisa yang lama bisa ada itu gimana? Kalau ini masuk FPD, bisa nggak? Tanyaan dasarnya. Pencuri. Bisa Pak, saya kira dengan apa kan PBI-nya ini kita belum punya Bu, ini Pak. Jadi tinggal kita mengatur dalam masa transisi, kita bisa membuat PBI-nya itu ada satu pasal mengenai hal itu. Enggak. Kalau FPD saya yakin bisa Pak. Jadi tergantung ketentuannya Pak. Ya, sekarang saya tanya itu Pak, gimana? Bisa nggak dengan apa yang ada sekarang ini? Ketentuannya bisa kan belum tanda tangani. Tapi bukan untuk ini saja. Saya pikir kalau 4% ya dalam keadaan seperti ini itu terlalu berat untuk bank apapun nanti. Akhirnya perasaan saya begitu, situasi seperti ini. Bukan khusus untuk ini. Nah sekarang bisa dikelopkan nggak syarat-syarat ini apa yang kira-kira masuk akal bisa dimasukkan FPD ini satu-satunya, kalau nggak ke LPS lebih anu lagi dampak sistemiknya ini. Bisa dilihat nanti. Bisa Pak, nah, ini sebetulnya mungkin kita harus tambahkan satu pasal paling tidak yang mengenai masalah kecukupan karir Pak dalam kondisi masa transisi, atau kita langsung mengubah keputusan yang kemarin RDG yang meminta minimum paling kurang 4%. Kan sudah diputuskan begitu dari 8 menjadi 4. Acuannya dulu adalah PBI atau SKDIR yang zaman dulu. Tapi dulu sebetulnya kita punya 2 FPJP, yang satu FPJP 2. FPJP 2 ini yang agak struktural sosial likuiditasnya. Nah ini kita nggak punya Pak itu. Kita langsung masukkannya ke FPD. Itu pengertian itu mungkin bisa kita coba gali kembali Pak. Permasalahan likuiditas yang struktural sifatnya. Jadi dia masih kita anggap sebagai permasalahan likuiditas, tapi agak sifatnya jangka panjang. Ya, saya mohon maaf ya Pak Zainal ya, ini suatu perjuangan berat ini kita sebagai institusi nanti menghadapi Menteri Keuangan. Saya akan ngomong dulu dengan Menteri Keuangan ad interim ini apa yang bisa kita lakukan. Berat sekali nanti, banyak pertanyaan, banyak suara-suara, tapi intinya adalah diarahkan pada BI tidak bisa mengawasi bank, itu intinya itu nanti. Dan ini nanti bisa dipertanyakan, ada bank-bank lain nggak yang nanti tiba-tiba muncul. Nah, saya minta teman-teman benar-benar. Dan kebetulan ada satu calon DPR. Nah, kalau itu memang indikasi pidana BKPM. Kalau ini kan lain, karena penarikan dan itu yang dari dulu saya ingatin Mbak. Kegagalan kita mengawasi. Saya kira kita perlu mengerti ini konteks yang lebih besar kita dengan institusi lain. Kita akan pakai uang pemerintah loh ini, dan pemerintah nggak begitu saja mudah memberikan. Untuk FPD yang ini Pak, mungkin kalau nanti masuk dalam kriteria, katakanlah kita pakai
antara, misalnya Pak, usulan saya antara 2 sampai 4, kita anggap ini kesulitan likuiditas yang struktural sifatnya, misalnya Pak. Kemudian ini adalah uang BI, masih uang BI Pak, cuma dijamin nanti oleh pemerintah. Kenapa uang BI? Undang-undangnya, perpunya mengatakan begitu Pak. Jadi FPD yang belum untuk krisis itu adalah diambil dari BI, tapi dijamin oleh pemerintah. Skimnya skim penjaminan di sini. Tapi tetap pemerintah akan marah besar. Kalau yang satu lagi FPD-nya adalah langsung uang pemerintah. Langsung ini gradasi. Ya, gradasinya begitu. Ya, oke. Kalau gitu nanti saya suruh yang bersangkutan telepon Pak Iwan aja. Sakit aja deh sama ibu. Tapi kalau enggak, pasti jam 1 siangnya buka semua ngantri, Pak. It is not main-main. It's such a powerful thing to accumulate crisis. Saya ketemu Raden, nanti ditelepon Raden. Enggak, ini udah kita minta datang ke sini karena saya bilang nggak fair dong kita yang suruh nerangin, itu pengawas-pengawasnya yang menerangkan apa yang kejadian, apa keputusan kalian, apa yang membuat seperti itu, kalian yang harus nerangin. Nggak bisa kita, nggak bisa Pak Bud, nggak ngerti apa-apa lagi. Finalisasi. Apa yang sudah kita lakukan? Yang sangat penting sekarang ini yang kita hadapi dari jam ke jam ini adalah bagaimana bank ini kita perpanjang sampai kita siap melakukan sesuatu keputusan final tadi. Itu yang terbaik. Kemarin sudah kita bahas, Pak Heru ada, dari Pak Zainal di sini, ya kerja di sini. Itu kita kalau bisa tetap menghidupkan sampai hari Jumat. Nah, ini yang kita hadapi sekarang. Bu Ratna, tidak usah khawatir. Memang akan ada waktu, tapi waktu itu memang diisi untuk melengkapi. Ada worst case, kita bawa lagi ke RTG. Jadi aman Satker itu. Oke Pak. Ya, kalau BPI sebagai auditor sebenarnya berpegang kepada ketentuan yang ada ya. Ya, sekarang memang dalam kondisi ini sebenarnya ketentuannya memang udah nggak comply dengan ketentuan Pak ya. Kalau kondisi ini mungkin BPI bisa memahami Pak kondisi kenapa memberikan. Tapi kalau BPK saya kira nggak akan bisa memahami ini gitu. Dia tetap berpegang kepada ketentuan yang ada gitu. Sebenarnya dari awal saya itu makanya saya mengukuhkan bahwa sejak lama harus jadi satu-satunya ya kalau boleh mengemukakan pendapat dari awal pun saya nggak sependapat ya, kalau kita memberikan FPJP kepada bank ini Pak. Tapi kan dalam kondisi ini saya lebih baik diam gitu Pak. Betul. Saya nggak bisa kayak gitu. Yuk nggak lihat suasananya. Betul Pak, makanya saya diam aja jadinya Pak gitu. Jadi saya dalam ini setuju kan nggak benar. Iya, nggak kalau pribadi, tapi kan saya nggak ngomong Pak, saya lebih baik diam gitu Pak. Karena dengan kondisi sistemik ini saya memahami kondisi ini gitu Pak. Tapi dalam masalah, kembali ke masalah ini, memang ya kita ya kalau melengkapi yang ada mungkin ya kita upayakan Pak. Kalau kami memahami lah Pak kondisi saat gitu Pak. Cuma yang saya khawatirkan BPK aja itu Pak. Ya makanya sebelum kita lengkapi, kan ada waktu ya untuk melengkapi. Kita lengkapi bersama deh. Ini masalahnya, apalagi nanti kalau sudah
ada penyelesaian itu mungkin sudah bisa dijual. Saya itu yang meskipun belum penuh ya bisa dijual. Ini kan ada nilainya untuk dikembalikan 150%. Menurut teori harusnya kembali itu. Ya, tapi kita punya pandangan yang sama deh dalam hal ini ya Pak Maju ya. Ini kita menghadapi masalah seperti itu bersama nih. Saya kira kita bersama-sama nanti mencoba untuk kalau dari segi Bapak mengerti masalahnya, tapi juga ikut membantu dan melengkapi apa yang kurang. Kalau dilihat dari segi BPK apa misalnya, bersama-sama kita lengkapi. Masih ada waktu untuk ini. PHK juga demikian. Ini. Jadi Pak Wahyu, boleh saja Pak Wahyu secara pribadi tidak setuju, tetapi ini sudah diputuskan oleh Dewan Gubernur. Jadi oleh sebab itu tolong ini diamankan gitu loh, ikut mengamankan. Jadi tolong dibantu kawan-kawan di Satuan Kerja untuk gimana caranya supaya seminimal mungkin. Pak Ibu, kalau dari aspek hukum perjanjian itu naturalisasi sama di bawah tangan kekuatannya gimana? Dari eksekusi mestinya ya? Iya. Beda Pak. Berbeda tapi kalau notaril itu kan Pak sebagai pejabat yang mensahkan ada perjanjian antara debitur dengan bank sebagai registrar. Sehingga Sabtu Minggu itu yang gagalnya, sehingga Senin itu sudah ada pengumuman resmi karena ada weekend yang kita walk out begitu. Kalau ini kan asumsinya maju 1 hari nih kegagalan ini, sehingga besok itu perlu ada sesuatu yang konkret gitu. Jangan sampai clearing, nggak ada clearing besok siang nasabah sudah lari. Itu yang beda dengan skenario awal itu ya. Berarti besok harus bisa clearing ya, tapi nggak bisa. Saya kira Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang kita bicarakan sini tolong ya untuk sendiri loh ya. Ini surat adalah kepercayaan kita. Jangan sampai ada satupun yang keluar. Benar, saya pesankan. Karena institusi di at stake taruhannya. Not a single word dari kita. Gak tahu ini nggak dijam, mungkin muka-muka saya nggak ada. Dijam aja. Sudah lewat. Kurang hati-hati juga kita. Ya. Oke deh, pokoknya jangan keluar. Sekarang yang hari ini saya harapkan bisa diselesaikan ya Pak Heru ya. Untuk hari ini saja itu Bu Ratna. Nah, sekarang kita siapkan yang untuk KSSK ini. Hari ini Pak, agak maju. Saya mau nanti dengan jam 2 bukan jam. Muan KSSK malam. Iya. 2 malam. Pak Halid.
di daerah-daerah ini top artificial satu bank ini aja, tetapi banking secara industri masih oke, karena itu yang kita udah beberapa kali katakan. Lalu yang kedua, kita mengatakan bahwa karena kan ini kita beberapa kali mengatakan ini masalah teknis, meskipun beberapa redaktor pelaksana yang sudah kenal sama kita, mereka tahu gitu Pak. Jadi memang mereka mengatakan apa ya masalah teknis ini, tapi kan kita mengatakan ya tolong dibantu deh, ini kan sudah bukan masalah ini gini. Nah, jadi ini yang mungkin nanti kalau memang itu kejadian yang hari Jumat itu Pak, jadi memang udah nggak bisa kita mengatakan yang lain lagi. Mungkin kita malah dengan Pemret kita separuhnya begging mereka untuk do us a favor, sama-sama menjaga pemberitaan gitu loh Pak, bahwa ini memang kalau pemberitaannya nggak benar ini akan merusak the whole system. Jadi memang harus udah agak sedikit buka, karena memang nggak bisa terhindar gitu, karena mereka sendiri sudah tahu bahwa bank ini kan juga bukan karena krisis, tetapi udah lama gitu. Beberapa mereka udah paham. Hasil pembicaraan mereka itu udah mengatakan gitu. Cuman kita mengatakan ya, sekarang kan kita nggak bisa ngomong pada waktu lalu-lalu, kita nggak bisa ngomong the truth gitu, karena dan mereka pun paham gitu. Tapi mungkin kalau sudah sampai stage begini memang sudah harus nanti dengan beberapa Pemret Pak, udah level Pemret kita bicara. Dan kebetulan hari Minggu itu memang PJI itu udah menawarkan gitu loh Pak. Kita akan banyak membantu PJI, sekarang giliran kita meminta favor mereka. PJI. Mereka akan bantu untuk yang di daerah juga. Jurnalis. Persatuan Jurnalis Indonesia. Ini yang jurnalis yang masih muda-muda itu. Baik, saudara saksi, saya langsung mungkin tadi ada rekaman yang tolong diputar lagi saudara penuntut umum. Itu ada rekaman menit 31.35, kemudian menit 01.49, kemudian menit 27.59 dan menit 47.37. Itu belum diputar tadi. Serta menit 49.01. Apa bisa mulai lagi? Coba. Dari menit 31.35. Tolong THK ini bantu kawan-kawan ini, gitu loh. Saya kira harus. Iya, ini dua ini sudah capek sekali nih, gitu loh. Mikir aja udah nggak bisa. Ini aja Pak Budi, nanti kita checklist lagi. Iya. Boleh saja. Kita juga melakukan seperti itu. Tapi ada nggak bukti ikatan di bawah tangan? Paling nggak tanda tangan dari pihak orang itu. Ada, kalau itu ada. Nah, itu aja nanti yang ditinggal dinotarialin. Selama ini mereka karena bisnis amongst the same marga atau whatever, dia cuman begitu, kita minta notarialin. Kan itu cuman a matter of time. Sehingga ibu juga terlindung bahwa sudah memberikan based on itu gitu loh. Kita diemin, kita harus gugah dia, harus ngejar dia. Nih, mana? Sini. Panggil lo punya debitur. Sekarang nih di depan notaris gua aja bikin notarialnya gitu. Iya Bu, itu di atas kertas memang mungkin. Kami lakukannya dulu. Itu menjadikan masalah yang panjang sekali, karena kita tidak boleh memberi biaya untuk notaris dia. Saya rasa DHK juga masih itu. Beriin dia ya, suruh dia bayar sendiri. Kita cuma lihat di depan muka kita aja dia nanda tanganin. Kalau pengalaman nggak mau Ibu dia. Coba ya. Kalau nggak mau sih gitu loh Bu, karena apalagi dia sudah curiga bahwa what something itu. Anak buahnya pun sekarang kerjanya sudah seperti itu gitu, mereka dari bank itu. Memang ini seluruh betul-betul mohon maaf Ibu, bukannya saya membanggakan anak buah saya. Tapi ini yang bekerja benar-benar teman-teman dari DKBU dan dari B1. Mereka sendiri memang nggak kerja. Jadi pada waktu pengikatan kemarin mereka bilang baru buat daftar, itu nggak ada. Tapi kalau misalkan harus begitu, saya mesti tanya DHK seperti apa mereka. Kami tidak punya pengalaman untuk itu. Ya punya pengalaman, tapi pengalaman buruk.
Bukan berarti kami tidak akan mengerjakan loh Bu, atau takut atau tidak mau begitu. Tapi pelaksanaannya sangat berat, apalagi cuma punya waktu 1 hari. Bu Ratna, bukan untuk clear aja, bukan tidak mau mengerjakan. Ini kita cerita untuk justru FPJP 1 dan 2 ya, Pak, yang tadi sudah dikonfirm belum lengkap dokumen ya. Akan ada implikasi waktu. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, menjawab concern kita semua, karena melibatkan Satker. Bahkan saya minta sekarang di sini ada lengkap Pak Wahyu dari DPI, Pak Ivo dari DHK, itu sudah harus satu perahu dengan kita. Kita sudah mencairkan FPJP 1, sudah kita cairkan FPJP 2. To be honest, tadi informasi dari Bu Ratna, seluruh angka yang kita cairkan dokumennya tidak comply, kan begitu? Nah, tinggal itu harus kita sadari. Kita ini semua sudah satu set ini, satu tim. Belum lagi nanti kita akan melakukan hal yang sama, entah sore ini, entah malam nanti. Kita akan melakukan lagi FPJP yang ketiga. Jadi jumlah ketidaksesuaian dokumen akan bertambah. Jadi sekarang temanya adalah kita mencari kesesuaian dokumen. Pastinya tidak akan selesai di minggu ini. Itu juga harus disadari. Syukur kalau bisa selesai. Tapi kalau tidak selesai pun juga harus sepengetahuan kita semua. Mohon maaf khususnya dari DHK dan DPI. Karena selama itu kan 2 satker ini kan terlibat dari aspek ini. Pak Gub, Bu Mirana, kita harus memberikan comfort kepada satuan kerja. Karena mereka sudah melakukan pencairan, ternyata dokumennya kan belum comply. Ini harus kita jaga. Mungkin saya hanya menekankan aja Pak Budi Mulya aja, tolong DHK, tolong bantu kawan-kawan. Gimana caranya lah, yang belum lengkap ini, tolong dibantu gimana caranya. Dan saja mereka, kita minta notarisnya sama banknya datang, tapi kan kalau notarial kan harus semuanya ada kan. Pemahaman saya kan DHK selama ini harus ikut tim di sana kan. Nah, debitur itu debitur dengan debitur juga belum menjawab pertanyaan Ibu Ratna tadi. Iya, debiturnya belum tentu. Dengan debiturnya nggak mudah. Itu adalah sesuai dengan aturan kita mengenai PBI. Iya. Nah, di situ kan sudah jelas bahwa pada saat bank akan mengajukan FPJP ada suatu persyaratan. Nah, sekarang untuk bisa melihat klaim tadi, tentu akan kita recheck dengan fakta yang ada kepada Bank Indonesia. Ada kekurangan di dalam persyaratan PBI FPJP itu. Ada. Itu adalah tool yang akan diuji untuk melihat apakah clean atau clear daripada dokumen yang kita kuasai. Oke. Nah, kalau ternyata dari checklist kita masih ada bolong-bolong, tentu ini harus kita lengkapin. Betul. Nah, seperti tadi Bu Ratna bilang bahwa perjanjian antara debitur dengan bank itu hanya di bawah tangan. Kalau memang di dalam PB kita harus notarir, ini harus kita lengkapi. Oke. Nah, masalah konsumen waktu, mungkin ini kan masalah perjalanan waktu, tapi ada upaya kita, Bu, apabila nanti dicek bahwa itu kita lakukan untuk memenuhi persyaratan itu. Nah, tapi kalau sudah kita tahu ada persyaratan yang kurang, kemudian kita abaikan, nah ini menjadi masalah hukum di kemudian hari. Pelan-pelan. Justru itu yang harus kita bicarakan. Oke, kita jaga. Jangan. Kita sudah tahu itu. Awal sebelum sudah tahu sebelum itu. ada banknya juga kita sudah tahu. Dari ketentuannya pun kita juga sudah tahu begitu. Nah, kemudian Bu, pada waktu kita sudah mengetahui ada kekurangan itu, bagaimana komunikasi kita dengan banknya untuk memenuhi persyaratan ini? Kan selanjutnya begitu, Bu nih. Nah ya makanya itu tolong DHK ini bantu kawan-kawan ini, gitu loh. Saya kira harus. Iya, ini dua ini sudah capek sekali nih, gitu loh. Baik, saudara saksi, sama pertanyaan tadi, apakah di sana ada rekam itu ada suara saudara? Ada, saudariku. Kemudian apakah ada saudara terdakwa juga menyampaikan tadi FPJP sudah cair, lebih hanas dan seterusnya tadi? Saudara ingat? Yang menyampaikan itu kalimat itu? Ya, ada suara. Ada suara terdakwa. Kemudian apakah dihadiri oleh Dewan Gubernur lain? Yang saudara ingat? Tadi Pak Budi Rohadi ya. Budi Rohadi ada juga. Ibu Miranda ada yang dari awal? Bu Miranda, tadi suaranya. Mungkin ada mungkin ya, tapi coba dulu.
Saudara Budi Rohadi, kemudian Saudara Wahyu ikut juga pada waktu itu. Wahyu ada ya. Kemudian Saudara Pilianingsi. Ya, ada ya. Suaranya ada. Baik, yang ada suara yang mengatakan bahwa apa iya masalah teknis, kita akan backing pempret doa Papua, apa itu maksudnya, saudara saksi ingat? Di mana? Ada suara apa iya masalah teknis, kita akan backing pempret doa Papua. Kalau saya tidak salah begini, yang mulia, mohon izin. Itu adalah dalam rangka memberikan press release kepada publik. Dan ceritanya adalah dulu masalah teknis pada tanggal 14 itu. Kenapa tanggal 13 tidak ada, tanggal 13 November itu tidak ikut clearing. Tapi kemudian tanggal 20 ini kalau toh nanti ada press release, tentu tidak terlalu percaya lagi kalau masalah teknis itu, pengertiannya kemungkinan begitu. Dan oleh sebab itu minta kerjasama, jangan sampai nanti menjadi berita yang justru merusak seluruh situasi yang sudah sangat gawat pada waktu itu. Itu interpretasi saya, yang mulia. Baik, itu untuk saudara saksi ingat, pempret itu maksudnya itu wartawan atau media apa? Saya tidak tahu. Nggak tahu ya. Kemudian ada lagi. Kita kan banyak bantu PJI. PJI di sini apa? PJI. Tadi jadi sekarang giliran kita minta platform mereka akan bantu kita. Saya tidak tahu. PJI tidak tahu juga saudara ya. Tapi memang itu diucapkan oleh siapa? Pilianingsi. Baik, ada pempret itu. Baik, suaranya sudah jelas. Baik, saudara saksi, mohon izin saya langsung ke pertanyaan aja saudara saksi. Sudah rekaman sudah saya perdengarkan.